Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma amsaitu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'mataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Ibu-ibu jamaah pengajian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur itu memang kewajiban seorang hamba. Orang itu kalau pandai bersyukur, itu pasti melakukan perbuatan perintah Allah itu mudah. Kemudahan yang dilakukan hidup di dunia ini karena hasil dari syukurnya kepada Allah. Karena Allah sudah memberikan kebaikan bagi hambanya, maka kalau hamba itu bersyukur, maka itu sama dengan hamba itu sudah berbuat baik kepada Allah. Kan gitu Pak ya? Ya Bu. Karena di dalam Al-Quran itu wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah, ini perintah Allah ini. Berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Berarti kalau orang itu pandai bersyukur Pak, Bu, itu sama halnya dia sudah berbuat baik kepada Allah. Coba saya tanya, ibu-ibu kalau berbuat baik seperti perbuatan baik Allah bisa tidak? Halo? Tidak bisa. Karena nggak bisa menandingi perbuatan baik Allah. Tetapi kita ini disuruh untuk mengakui gitu aja. Apa yang Allah berikan karunia itu, suruh mengakui saja, itu bagian dari kebaikan. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu sore ini untuk pengajian ini bagian dari menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Gerak langkah kita ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Tidak lupa sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, salah satu barometer untuk melihat baik atau buruknya seseorang itu adalah dengan melihat sejauh mana kemauan, keperhatiannya di dalam menuntut ilmu agama. Jadi orang itu dianggap baik atau tidak, itu dilihat dari barometer itu. Sehingga ibu-ibu semangat untuk majelis taklim itu mengukur, oh wong iku apik iki, tentang bagaimana dia perhatian di dalam menuntut ilmu agama. Dengan coba
mulai nopo wingi niku wis di nopo di waktu Jumat neten lho sonten niku lho memene aku pengajian lah nggih ya nggih wis ojo sampai aku gak melok pengajian dianin kan gitu luar biasa ditohot-toh nek masalah noto ngono iku biasanya ibu-ibu halo nggih noto meniku masa opo ya wah iku ibu-ibu paling teliti nek duwe acara ambek ibu-ibu enak Bu. Makanya bapak-bapak niku nek duwe acara ambek ibu-ibu pokoknya wareg nah. Nah ibu-ibu tapi ingat sebelum menilai orang lain Pak Bu tentu diri kita harus berhak untuk dinilai aku iki pantes ta kan ngono Pak berarti sak gurunge menilai orang lain harus melihat dirinya sendiri istilahnya apa Bu nontok jitoke nah gitu berarti baik buruknya diri kita ya itu terletak pada bagaimana kita ini berinteraksi dengan ilmu agama gitu. Seberapa besar kita ini mencintai pada ilmu agama semangatnya bagaimana sebesar itu pula kebaikan yang ada pada diri kita alhamdulillah ya Allah makanya panjenengan ibu-ibu sedaya niki nek semangat ngaji Senin ngaji Selasa ngaji seminggu ngaji wah luar biasa berarti kita ini sudah mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan banyak orang itu kalau dipikir Pak Bu banyak orang yang sadar berarti hidupnya itu sebenarnya itu menuntut ilmu dari Muawiyah radhiyallahu anhu yang mengatakan pernah Rasulullah bersabda gini mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin man sopone wong yurid iku menghendaki berarti barang siapa yang yuridillah dihendaki oleh Allah bihi dengannya khairan kebaikan berarti orang itu akan bisa menjadi baik yaitu yufaqihu fiddin maka dengan menuntut ilmu lah orang itu menjadi baik berarti orang yang nggak mau berusaha untuk majelis taklim golek ilmu berarti nggak ingin baik ya berarti leres mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin barang siapa yang dihendaki Allah menjadi baik maka niscaya Allah akan apa memahamkan terhadap agamanya hadis riwayat Bukhari Muslim ibu-ibu ada sebuah hadis mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar mungkin cuma alangkah baiknya saya ngulangi untuk apa itu memberikan penguatan supaya kita apa rajin majelis taklim gitu ada sebuah hadis karena nanti saya ingin menyampaikan ada sebuah pertanyaan benarkah wanita itu banyak penghuni neraka nah itu nanti saya akan nyampaikan kira-kira setengah jam saya tak baca dulu ya tentang hadis bahwasanya malaikat itu akan meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu ini kan sering dengar ibu-ibu tapi alangkah baiknya saya ulang karena ini sebuah motivasi
Di dalam hadis Nabi itu disebutkan gini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang meniti itu yang apa sih Bu? Melaku ya. Berarti melaku. Berarti wong itu ku nek teko omah melaku, utuk nggih. Mboten ana suarane mboten gitu. Berarti meniti itu dia jalan menuju jalan torikon, yaitu meniti jalan yaltamisu fihi ilman, jalan untuk menuntut ilmu. Itu sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Luar biasa. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bukan itu saja Pak Bu, wa innal malaikata, sesungguhnya malaikat itu la tadau, la itu sungguh, itu menunjukkan temenan, berarti taukid. La tadau ajni hataha li tolabil ilmi. Berarti ngeten, wong niku nek nuntut ilmu, majelis taklim, malaikat itu mengepakkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Berarti nang dhuwur ngeten, jenengan mboten ngeten, mboten ketok. Orang yang menuntut ilmu itu, malaikat itu mengepakkan sayapnya, meletakkan sayap-sayapnya orang yang para penuntut ilmu. Luar biasa, jenengan nek semangat nuntut ilmu, wah malaikatnya ini selalu nyatet nggih ya, nyatet. Bukan itu saja Bu, wa innal alim, orang yang sudah tahu, alim itu kan sudah tahu ya, orang yang berilmu itu la yastaghfiru lahum man fis samawati wa man fil ardi. Orang yang alim itu, orang yang berilmu itu dimintakan ampun Bu, lahu baginya, yaitu man siapa fis samawati. Berarti orang itu kalau berilmu, dia akan dimintakan ampun siapa yang ada di langit dan siapa apa yang di bumi. Siapa niku sinten nong langit? Malaikat nggih ya? Nggih. Nggih. Makanya jenengan semangat nuntut ilmu itu semangat. Dan juga man fil ardi, siapa yang di bumi. Saya tambah lagi, sampai hatal khitani fil ma'i, sampai ikan yang di tengah lautan itu loh memintakan ampun orang yang menuntut ilmu. Coba kalau tangleti ibu-ibu, iwak nong tengah lautan lho ngene mriki lho ado nang Mojokerto nek niki. Sing lautan temriko namanya laut selatan. Mriko laut utara nggih. Tebe lho Bu. Laut itu temriko. Tapi hadisnya itu mengatakan orang yang berilmu itu akan dimintakan ampun sampai ikan yang di tengah lautan itu memintakan ampun kita. Halo? Jenengan seneng atau mboten? Lah makane niki sering hadis ini disampaikan bagaimana kita ini supaya kita itu bersemangat untuk menuntut ilmu. Bukan itu saja Bu, hadisnya belum selesai itu, yaitu wafadlul alim, keutamaan orang yang berilmu alal abid, orang yang berilmu dengan ahli ibadah ya, itu keutamaan adalah kafadlul qamari ala sairil kawakib. Berarti keutamaan orang berilmu dengan orang ahli ibadah itu seperti bulan di atas seluruh bintang-bintang.
Berarti ana bulan, bintang ini kuwata. Sing paling tenang apa? Bulan. Berarti orang yang berilmu itu ya bulane niku. Di atas para bintang. Sing paling terang sinten? Bulan. Makanya panjenengan Bu, nek sering majelis taklim, mesti jujukane wong. Jujukane takokne banyak orang tanya kepada jenengan. Terbukti nggih ya? Nggih. Nah ya jenengan ten kampung pundi? Jenengan sing sering majelis taklim. Mesti jenengan mesti tempat bertanya, nggih ya? Kadang niku takok napa poso iki kajenge poso Ramadan nggih ya. Ngono kuwi kadang ya masalah napa contohnya sholat gerhana bulan ngono. Mesti ceritakan jenengan. Nggih ya? Bu, leres ta? Mungkin niku enten gerhana bulan, berarti enten sholat ngono. Wis pokoke tempat bertanyanya orang. Karena kita itu derajat kita sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bener niku di dalam Al-Qur'an kan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu. Allah akan angkat derajatnya orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu biasanya apa? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, di antara kalian utul ilma darajat. Karena kita itu menuntut ilmu dari beberapa derajat. Nah, itu secara nggak langsung orang yang berilmu itu Allah berikan wibawa dengan sendirinya, tetapi nggak usah diangkat-angkat wibawa kita, ya. Wis dengan sendirinya Allah akan tahu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadi janji yaitu ada sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan itu terlintas ketika saya membaca tanya jawab yaitu di Majelis Tarjih dan Tasdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Loh, kok enten pertanyaan ngeten? Benarkah wanita banyak penghuni neraka? Coba menurut akal secara umum saja, nek jenengan dikatakan gitu, jenengan purun to mboten di kandhane ngono. Wis pokoke sing akeh nyemplung neraka iku wedok. Jenengan ya napa atine? Mboten purun nggih ya? Lah nggih. Kok gak sing lanang nggih ya? Nah, ini perlu dibahas ya, supados panjenengan ibu-ibu mengetahui bagaimana sehingga kita ini bisa menyadari. Nah, pertanyaan ini ditanyakan oleh Azizah Adelia Aini. Itu disidangkan oleh Majelis Tarjih Jumat 7 Zulqa'dah 1439 Hijriah atau 2018 Juli. Ini disidangkan pertanyaan ini. Nah, jawabannya ini. Kalau pertanyaannya seperti ini. Perempuan itu sangat istimewa. Ketika masih kecil, dia itu membuka pintu surga untuk ayahnya. Bila sudah dewasa, dia menyempurnakan agama suaminya. Nggih. Nggih. Lalu saat menjadi ibu, surga ada di telapak kaki ibu. Saya jenengan sikile enten syukurne mboten. Guyon Bu, guyon. Ya. Tetapi mengapa wanita itu lebih banyak menjadi penghuni neraka? Nah, gitu. Nah, pertanyaan ini, perempuan itu memiliki keistimewaan tersendiri memang. Terbukti dari banyak dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu menerangkan
Nah, penekanan tersebut itu ada yang mengoreksi budaya masyarakat Arab pra-Islam yang sangat merendahkan perempuan dulu, ya, pra-Islam, sehingga mereka merasa malu kita bila melahirkan seorang anak perempuan. Nggih ya. Nek duwe anak perempuan iku wis pokoke istilahnya budaya masyarakat Arab dulu itu rendah lah gitu ya. Allah berfirman gini, ya ini ayatnya di surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 49. Surat Asy-Syura itu surat yang ke-42 ayat 49. Alangkah baiknya kita harus mengetahui. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha'. Yahabu liman yasha' inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ya. Lillahi, kepunyaan Allah lah, mulkus samawati wal ard, yaitu kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha', Allah itu menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha', dan Allah memberikan anak perempuan kepada siapa yang Allah kehendaki. Inasa itu kan anak perempuan. Berarti yahabu liman yasha'u inasa. Berarti inasa itu anak perempuan. Wa yahabu liman yasha' dzukura. Dan Allah menghendaki memberikan anak laki-laki siapa yang Allah kehendaki. Di situ ada surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 49. Lillahi mulkus samawati wal ard. Ya, terus. Ayat ini seorang anak perempuan dengan tegas itu disebutkan sebagai karunia dari Allah. Ya. Kemudian itu menjelaskan bahwa kata di situ itu ada inasa. Yahabu, ya, yahabu liman yasha'u inasa. Di belakangnya juga wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dzukura itu laki-laki. Nah, di situ ada inasa. Ya. Inasa itu perempuan. Ya. Berarti disebutkan lebih dahulu. Inasa itu lebih dahulu disebutkan daripada laki-laki. Nah, gitu. Ayat ini menunjukkan kemuliaan perempuan. Sing disebut iku perempuan dulu daripada laki-laki. Berarti ayat ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu lebih mulia. Nah, lebih mulia. Jadi tantangan apa? Maksudnya apa? Kemuliaan perempuan sebagai tantangan bagi keyakinan batil orang jahiliyah bahwa perempuan itu membawa sial. Orang-orang Arab itu. Berarti istilahnya orang Arab mengatakan itu perempuan itu membawa sial karena perempuan didahulukan dulu daripada laki-laki. Jadi Islam itu sangat memuliakan perempuan seharusnya. Bahkan sejak dilahirkan itu sudah dimuliakan. Salah satu bentuk karunia memiliki anak perempuan, Bu, dijelaskan di dalam hadis Nabi. Makanya kalau orang secara akal itu kalau habis menikah itu yang disenangi itu anak laki-laki dulu. Ini secara umum. Berarti pemahaman umum itu nek
sudah menikah, suami istri, setelah menikah dia kan kepingin punya anak. Mesti yang pertama kali yang diminta oleh suaminya anak apa? Laki-laki. Gitu. Berarti ibu ini ku kadang ngalah, nggih ya? Nah, kan gitu. Saya juga merasakan, Bu. Mohon maaf. Ketika saya menikah, itu cita-cita saya pertama kali punya anak laki, tapi Allah nggak mengendaki. Sehingga saya sadar kemanusiaan seorang manusia itu memang muncul pertama kali. Gampangan ngeten, Bu. Muncul egone. Halo? Nggih. Makanya perempuan itu sebenarnya itu perempuan yang sabar, Bu. Selalu ngalah, nggih ya. Makanya ketika saya tuh dulu keinginan pertama kali punya anak laki-laki, ternyata yang pertama perempuan. Kula akhirnya sadar. Nonton hadis niki. Ternyata oh, Allah nggak menghendaki. Wis salah aku. Wis laki-laki perempuan podo ae. Lho ngono iku kula sadar, Bu. Langsung anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki, anak keempat laki-laki. Enten niku nek napa mantun nikah kepingin duwe anak napa ya macam-macam jenenge napa jeneng menungso. Pokoknya laki-laki kabeh. Ini niate. Karena itu Allah itu tidak bisa disetir. Ya, kan gitu, gak bisa. Kepingin iku, Bu, aku ya kepingin duwe anak lanang. Engko nek sing nyekel kono iki, kan gitu. Lho ternyata, Bu, anake papat wedok kabeh. Wedok kabeh. Akhire wedok, Bu ya. Wedok. Ya apa carane duwe apa? Laki-laki. Dicoba meneh. Enten niku nyuwun sewu. Koncone bojo kula. Ya TK. Griyane Kota Mojokerto. Anake niku 12. Kepingin duwe anak perempuan. Tapi laki-laki tok ae. Jarine ana lase ngono lho. Ana lase. Woi, kepingin meneh. Sing muncul iku lanang kan gitu. Nggih ya? Berarti gak entuk. Allah itu disetir itu mboten kantut. Berarti wis lanang wedok padha ae. Nah, saya lanjut. Itu tadi penjelasan intermezzo saja, nggih ya. Nah, sekarang ada hadisnya. Salah satu bentuk karunia memiliki anak perempuan dijelaskan di dalam hadis Nabi. An Anasin ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik diriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ala jariyataini hatta tablago jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Ya, asabi'ahu. Man ala, barang siapa, ala itu merawat, jariyataini, dua anak perempuan. Berarti merawat dua anak perempuan. Hatta tablago, sampai dia memasuki usia balik. Jaa yaumal qiyamati, maka ia akan datang pada hari kiamat itu ana wa huwa. Ya, coba, ini pengakuan Nabi ini. Nanti
pada hari kiamat itu nanti ia akan datang pada hari kiamat itu bersamaku. Halo? Nah, bersama Rasulullah. Wa dhamma asabi'ahu. Demikian seraya merapatkan jemarinya, Pak, Bu. Jemarinya dirapatkan seperti kayak anak yatim itu, Bu. Ya. Nabi itu memberikan sebuah kemuliaan. Sampai Nabi itu wa dhamma asabi'ahu, yaitu seraya merapatkan jemarinya. Jemarinya dirapatkan sebagai gambaran kedekatan beliau dengan orang yang merawat anak perempuan. Nah, ini hadisnya hadis riwayat Muslim. Luar biasa tuh. Ya. Berarti keistimewaan perempuan seperti yang disebutkan terdapat dalam hadis Nabi. Hanya saja hadis tentang surga di bawah telapak kaki ibu itu statusnya, derajatnya itu masih diperselisihkan oleh ulama. Jadi hadis yang surga itu di telapak kaki ibu itu masih status derajatnya itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Al-Araqi, seorang imam ahli takhrij hadis, itu menyatakan bahwa sanadnya dhaif memang. Yang hadis tentang surga di telapak kaki ibu itu loh. Menyatakan bahwa sanadnya dhaif sebab di dalamnya ada dua rawi yang tidak dikenal, yaitu majhul. Nah, takhrij al hadisnya itu di Ihya Ulumuddin. Namun demikian, kemuliaan wanita sebagai ibu itu telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Adapun pernyataan bahwa wanita lebih banyak menjadi penghuni neraka itu adalah kesimpulan yang biasanya didasarkan hadis. Halo? Nah, ternyata seperti itu. Berarti kesimpulan Bu, berdasarkan hadis. Hadisnya berikut ini, Bu. Ittola'at fil jannati, aku diperlihatkan di surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya itu adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Nah, gara-gara inilah kesimpulan dari hadis ini. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis wa ra'aitun naro falam aro kal yaumi, aku diperlihatkan neraka. Ini kan Nabi itu ya. Aku diperlihatkan neraka, saya tidak pernah melihat pemandangan seperti yang dikusaksikan hari ini. Dan saya melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Hadisnya gitu. Mereka bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, dikarenakan kekufuran mereka. Nah gitu kan. Ini penjelasannya. Insya Allah nanti ibu-ibu sudah paham ya. Kufur asir gitu ya. Ya. Lalu ada yang berkata, apakah mereka kufur kepada Allah? Apa yang dikufurkan oleh wanita itu? Gitu ya. Beliau menjawab, kufur terhadap pasangannya. Nah, gitu. Kufur kepada pasangannya. Pasangannya sinten? Suami. Ya itu cuma itu saja. Berarti gampang ini keten. Suami mulai isu ngetuwet budal kerja nggih. Mulai sore intu niku yo sak intu lah nggih. Biasanya entuk 1 juta. Terus entuk 500 sak wulan Bu ya. Halo? Nggih. Mboten sedina 1 juta. Lah, intu niku kedhi, biasanya kata intu kedhi. Suami ngatakan gini, Bu, alhamdulillah intu sakmene. Nah, terus
kalau ungkapan istri terus menerima dengan ikhlas, insya Allah itu nama tidak kufur. Tapi kalau diterima dengan ikhlas, alhamdulillah Pak, walaupun sakmene ya iku rezeki dari Allah. Loh ngono. Nah, siapa yang tidak mensyukuri dengan pasangannya, yaitu ketika menerima dari hasil jerih payahnya suami, ngomong ngene gak cukup. Kok sakmene? Iki tuku beras tok iki. Sajane kan harus memberikan motivasi. Keberhasilan suami itu karena doanya istri. Keberhasilan suami itu karena apa? Motivasinya istri. Makanya kalau jenengan nek entuk kedhi ngono, alhamdulillah wis kula dongakno engko meneh entuk sing kathah. Coba bojone suaminya nek didongakno ngono ku ya napa? Seneng. Nggih ya, alhamdulillah bojoku rek. berarti menerima gitu namanya. Itu namanya kufur asir gitu ya. Nah, beliau itu menjawab kufur terhadap pasangannya dan kebaikan-kebaikan pasangannya. Berarti kebaikan suami, kebaikan istri itu ya harus diterima. Jangan melihat elek tok ya. Lah yo bapak iku ngorok ae. Biyen aku gak ero, saiki ero. Lho kan. Sing apik tok ae, eleke ditinggal nggih ya. Lah yo aku biyen nonton apa bapak iku. Baru ro saiki lho. Makane ngeten Bu. Saiki salah kita. Kenapa kita menikah? Halo? Karena menikah itu perbedaan karakter nggih ya. Makanya ketika jenengan itu menikah gitu, itu takdir Allah, itu dijodohkan oleh Allah karena jenengan menerima perbedaan di antara suami dan istri. Kenapa jenengan kok wani nikah berbeda karakternya? Lagi ya? Nah, jenengan iso nikah karena menerima. Nah, orang yang sudah menerima wis enak gak enak, wis pokoknya ganteng iku relatif ya. Wis pokoknya ibu niku ayu, nek bapak iku ya ganteng nggih ya. Halo? Saya lanjutkan. Jika engkau berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihatmu melakukan sedikit kejelekan, maka dia akan mengatakan, saya tidak melihat sedikit pun kebaikan darimu. Loh, coba sajane ngeten, kebaikan itu akeh, tapi nglakoni salah titik kebaikan hilang. Sami mawon nek suami itu melihat kebaikan istri itu harus adil. Apik iku akeh. Walaupun kesalahan titik, ya jangan membuat kebaikan itu hilang. Gitu loh, nggih. Nah, itu hadisnya. Kesimpulan. Nanti kedua hadis ini adalah potongan dari hadis yang cukup panjang. Ketika Allah menampakkan keadaan surga dan neraka kepada Rasulullah SAW, beliau itu mengalami hal itu di dua kesempatan. Pertama, ketika Isra dan Mi'raj, dan saat memimpin sholat sunnah kusuf, yaitu sholat gerhana. Nah, pertama-tama yang perlu diperhatikan ketika memahami hadis adalah bahwa masuknya mereka ke dalam neraka itu tidak ada kaitannya dengan perempuan, ya, keperempuanan mereka, bukan aslinya, melainkan apa? Karena perbuatan buruk mereka, bukan gara-gara
perempuan. Berarti sifat lagi ya. Padha ae nek dibalik, nek mempunyai sifat laki-laki yang jelek bukan laki-lakinya, berarti sifatnya gitu loh. Kebanyakan sifat perempuan yang seperti itu gitu loh, berarti bukan perempuannya tuh. Bisa dipahami Bu? Nah, hal ini perlu dicamkan untuk menghindari kesan salah bahwa Rasulullah dan ajaran Islam itu secara umum merendahkan perempuan. Ini perlu diperhatikan, dicamkan. Bukan berarti itu perempuan yang salah, tapi sifatnya gitu. Balasan surga maupun neraka di akhirat itu kelak tidak terkait dengan apa? Jenis kelamin, ya. Berkaitannya dengan kelamin. Maka amal perbuatan manusialah yang menentukannya. Di dalam Al-Quran dengan jelas disebutkan gini, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin au untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 124. Waman, dan barang siapa ya'malu, beramal atau mengerjakan minas solihati, amal-amal soleh. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh min zakarin, dari laki-laki, jenis laki-laki ya, wa au unsa, atau perempuan. Syaratnya apa Bu? Wa huwa mu'minun, dia itu adalah orang yang beriman. Wis gak ono kaitane jenis laki-laki dan jenis perempuan, yang penting beriman. Nah gitu dok. Ini kalau salah persepsi namanya salah paham. Nek wong salah paham bahaya, nggak bahaya ta? Orang salah paham itu bahaya Bu. Pakai terus sampai meninggal dunia itu nggak paham-paham gitu loh. Orang salah paham itu bahaya memang. Apa meneh gagal paham, dikandani bolak-balik angel lah, namanya gagal paham. Maka faulaika, orang yang laki-laki dan orang yang perempuan, dia itu kalau beramal soleh, faulaika itu pasti yadkhulunal jannata, mereka itu akan masuk surga. Ya laki-laki ya perempuan, ya gara-gara dia beramal soleh dan beriman syaratnya. Nek gak beriman ya gak iso. Apakah enten tiang niku berbuat baik tapi tidak beriman, nggak bisa masuk surga. Nggih. Iku lho Ustaz, wong ilo apik ngono. Wong iku kadang iku wis nyah-nyoh tapi nggak tahu sholat, nggak tahu wis pokoknya mengamalkan perbuatan perintah Allah. Nggih. Kalau menurut hadis ayat ini menunjukkan bahwasanya dia nggak pantas. Syaratnya beriman. Nah beriman itu kan harus melaksanakan rukun iman dan mengamalkan rukun Islam. Coba ibu-ibu saya tanya, rukun iman ada berapa? 6. Itu kaitannya dengan apa? Hati atau amal perbuatan? Boten, maksudnya rukun iman itu ada 6. Kaitannya tentang apa? Hati. Nggih ya. Sedaya niku rukun iman, percaya nang ini, nang ati. Nggih ya. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Itu kaitannya dengan apa? Perbuatan. Lah, wong niku nek Islam, iman, yo pasti melakukan rukun Islam. Nggih. Yo harus dilakukan itu. Dua-duanya itu harus. Kalau ini tidak dilakukan,
Ono wong niku mohon maaf itu. Percaya nang Allah tapi gak gelem salat. Ya padha ae gak iman itu. Nggih ya. Rukun Islam itu ada 5. Salah satu apa? Berangkat haji yang mampu. Nah ini perlu dicamkan. Berangkat haji yang mampu. Lah anda sih nggak mampu, gak budal-budal lah. Halo? Seharusnya orang yang beriman masuk Islam itu harus cita-citanya tetap walaupun belum sampai dia melakukan budal nang Mekah, tapi harus niat. Setiap orang Islam, orang Muslim itu harus dicamkan dalam hatinya itu tetap walaupun belum sampai berangkat. Itu sudah dihitung. Ya. Jangan sampai kita terjebak dengan berangkat haji yang mampu. Aku iki apa hasilnya ngene aku kerja ya piro. Lagi ya. Yang penting mah bahwa niat. Orang Islam itu harus seperti itu. Enggak ya? Nah, itu perlu dicamkan. Dan orang haji itu kalau haji berarti itu kesempurnaan iman seseorang. Kalau dia itu haji yang mabrur itu mesti setiap perbuatan itu mesti baik, Bu. Perbuatan mesti baik. Karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 200 itu doanya gini. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu wa fil akhirati min khalaq. Ya. Itu doanya setelah orang yang ibadah haji. Halo? Nggih. Maka doanya itu Rabbana wahai Tuhan kami, atina berilah kami fit dunya di dunia wa malahu kebaikan. Wis uripe niku nek mari haji ku apik tok wis. Gak ono eleke. Karena dia sudah napak tilas untuk mengetahui sejarah bagaimana perjuangan tauhid. Jenengan ya nopo? Jenengan sing nate budal haji. Namanya tawaf. Nggih. Jenengan sejarahnya tawaf ngertos? Halo? Walaupun jenengan boten nate mriko, minimal orang berangkat haji itu napak tilas sebenarnya. Untuk ainul yakin. Contohnya ngeten, jenengan sholat menghadap mana? Kiblat, jangan menghadap barat. Salah itu. Nanti kalau posisinya Ka'bah di selatan, itu menghadap tetap kiblat, bukan menghadap ke utara. Iya. Nah orang tawaf itu kan ini apa pundak ya? Pundak sebelah kiri ini harus muternya harus ngadep kiblat terus ini. Nggak boleh gini. Ngomong. Harus gini, Bu. Ini harus kiblat. Harus ke kiblat terus, muter ya. Sejarahnya tawaf kenapa, Bu? Kenapa kok tawaf? Tawaf kok 7? Kenapa kok 7? Jenengan nate ngertos? Hah? Dereng ngertos? Ini kalau saja ini. Tawaf di Ka'bah. Itu pernah Nabi Adam itu tawaf di Ka'bah, Bu. Tawafnya di Ka'bah itu terinspirasi di dalam surat At-Tur ayat 4. Itu namanya Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Menurut tafsir, Baitul Ma'mur itu adalah di situ tempatnya lalu lalangnya 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Maka ketika orang tawaf itu sambil berdoa kepada Allah, pasti doanya dikabulkan. Makanya di situ lalu lalangnya 70 malaikat, 70.000. Nah sekarang kenapa kok tawafnya ke kiri bukan ke kanan? Halo? Ke kiri, iya. Itu apa? Berlawanan jarum jam. Sehingga kalau kita mau muter, Ka'bahnya di kiri. Nah, muter.
Kenapa kok kiri? Ada yang mengatakan secara filosofi, orang kalau hidup itu kalau cara berpikirnya terbalik, itu hatinya bersih, Bu. Hatinya bersih. Kan gitu. Contohnya gimana? Jenengan dibenci wong. Jenengan niku malah terbalik berbuat baik kepada dia. Niku gampang atau mudah? Duh, aku kalau tangklo gampang atau mudah kok. Nah itulah namanya orang itu kalau hidupnya, cara berpikir hidupnya terbalik, maka pasti hatinya bersih. Contoh, tetangga niku duwe rezeki ya. Sepeda motor anyar. Bolak-balik tuku sepeda motor. Sing tanggane ngeten. Lah iya. Nah, jenengan malah tangga itu dapat rezeki, jenengan doa, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, tetangga saya doakan selalu diberi rezeki ya Allah. Jenengan gitu? Halo? Terus kenapa sekarang 7? Kenapa kok 7? 7 putaran. 7 putaran itu kita hidup itu berputar terus, Bu. 1 pekan berapa? 7 hari. Nah 7 hari ini hidup kita yaitu putarannya 7. Mari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nggih, keliru. Kula nek kadang Minggu niku diprotes kula. Keliru Sabtu, Minggu, Ahad. Berarti meneh Senin meneh dia. Terus putar. Nah, itu 7. Nah, 7. Berarti hidup orang itu berputar ya 7 itu. Malaikat lalu lalainya tempat itu 70.000 malaikat. Terus yang berikutnya, kenapa kok tawaf itu 7? Itu dijelaskan, yaitu 7.000 waktu taubat. Kalau 1 putaran dihitung 1.000 waktu taubat. Makanya jenengan ibadah haji tawafnya ya di sana. Kenapa kok hajinya di sana? Yaitu kekuatan spiritual tempat itu luar biasa. Kok gak nong Jabon ae? Oh gak nong kono ke belas ya. Makane kula tanglet dilare-lare niku, lapor rek ibadah haji ku nong Mekah kono. Nah itu ada setelah napak tilasnya. Jenengan sa'i itu napa, Bu? Hari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Pinten? 7 ya. Oh 7 meneh. 7 meneh. Itu harus tahu sejarahnya. Was, mungkin mawon kan gorong mari ngene. Ya alhamdulillah ya. Kita harus memahami agama itu ya memang seperti itu, bukan sekedar. Sama dengan sholat, Bu. Sholat itu bukan sekedar sholat. Kenapa kok takbiratul ihram? Kenapa kok ruku? Kenapa kok sujud? Itu namanya simbol, yaitu menunjukkan as-sholatu mi'rajul mu'min. Orang sholat itu menghadap kepada Allah. Saya tanya, ibu-ibu ketika sholat itu merasa menghadap kepada Allah tidak? Halo? Merasa ketemu dengan Allah tidak? Merasa? Iya, ya memang harus. Karena gini, gambaran di surat Al-Baqarah ayat 200 tadi, itu kan fa'idza qadaitum manasikakum, apabila kamu sudah menunaikan ibadah haji, fadzkurullaha, ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah. Seperti apa, Bu? Zikirnya kadzikrikum aba'akum, seperti kamu menyebut-nyebut bapak kamu. Halo? Nah, berarti gambaran zikir mengingat Allah itu seperti mengingat bapak kita, enggak ya?
Coba saya tanya, Ibu, ingat bapak kita. Yang ingat bapak kita siapa? Yang kenal dengan bapak kita siapa? Anak, terus istri, terus halo, cucu. Wis pokoknya sopo sing pernah ketemu dengan bapak kita. Orang yang tidak pernah ketemu dengan bapak kita, ingat tidak? Enggak. Misalnya bapak jenenge nopo? Usman dia. Kula dipaksa untuk ngiling-ngiling bapak jenengan. Usman rupanya apa karo aku. Ya gak iso. Secara akal itu ya. Nah, sekarang ingat bapak kita. Kenapa kok ingat bapak kita? Kenal, ketemu, nggih. Kenal apa? Duluan mana? Kenal atau ketemu? Ketemu dulu nggih. Nggih. Ketemu dulu baru kenal. Nah, kalau orang itu ketemu pasti kenal. Kalau sudah kenal pasti ingat. Berarti gambaran seperti itu, Bu. Enten niku ngeten. Koncone bapak wis meninggal 10 tahun misalkan. Nah, bapak iku eling apa koncone iku eling. Anak-anak iku gak koyok bapake, nggih. Nggih. Lah, koncone bapak niki ketemu anake. Loh, ini anake Pak Usman ta iku. Oh, ngono nggih. Nak, aku biyen eling bapakmu. Oh, nggih nggih. Ketemu masalahnya. Ketemu eling kok, baru eling. Nanya otak bawah sadar. Bapakmu biyen niku. Nak sadurunge azan niku, budal iku akas. Mari maghrib iku gak mulih sampai isya. Tapi awakmu iku lho, gak koyo bapakmu. Halo? Nah iya. Loh, ini namanya ingat, ya ingat. Nah, alhamdulillah anak iku dielingno ambek koncone niki ya. Koncone bapake. Akhire eling, Bu. Elinge nangis akhirnya. Dielingno iku lho, nangis. Ingatannya semakin kuat. Makanya ayatnya di situ ada au asyadda dzikra. Nggih. Au asyadda dzikra. Au itu atau asyadda lebih keras dzikra ingatannya. Eling, ya Allah, nggak sampai nangis nggih ya. Kula niku dipeseni bapak biyen niku. Aku nek salat iku aja sampai apa? Gak jamaah kan gitu. Misalnya ini kok karangan kula. Wakil eling nangis. Alhamdulillah dielingno ambek koncone bapak niki, akhirnya napa? Semangat ibadah. Aku tak kepingin koyo bapak, ya Allah. Halo? Nah, itu gambaran ingat kepada Allah. Jenengan ingat zikir kepada Allah itu seperti itu? Mudah-mudahan. Berusaha. Jenengan iku nek zikir iku subhanallah. Jangan subhanallah, gak cocok. Subhanallahnya itu yang khusyuk. Subhanallah kan gitu, Bu ya. Luar biasa sampai iki lho. Luwe iki lho netes langsung. Nggih ya. Jenengan nek subhanallah ya gak netes blas. Loh, jam kian kesel, Bu. Nggih. Sakjane dereng mantun iki. Nggih, jan kathah. Pun paham nggih? Nggih, insyaallah. Insyaallah apa yang saya sampaikan itu jangan salah paham, Bu. Ya. Intinya, benarkah wanita banyak penghuni neraka? Iku tentang sifatnya saja, bukan perempuannya, bukan jenisnya. Bisa dipahami, Bu? Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita berdoa, Bu. Mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pemahaman agama sehingga kita akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus, jalan Shirathul Mustaqim. Kita akan mendapatkan
surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ibu-ibu kalau ada kurang lebihnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.